Oke, baik. Ini adalah slide pertama. Jangan lupa untuk menghidupkan kamera ya, karena absensi berdasarkan kamera yang hidup. Jadi kalau nanti kameranya nggak hidup, berarti dianggap tidak hadir ya. Selanjutnya, mohon diperhatikan, saya mau perkenalan diri dulu ya. Nah, nama Mem adalah Mem Anissa. Mem ucapkan selamat datang di MPLS. Untuk materi hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah supaya Anda sekalian mampu memahami literasi digital dan juga mampu menjawab literasi digital. Untuk Mem sendiri, membawakan materi bahasa Inggris ya. Kalau di sekolah nanti, dan materi Mem juga mengajarkan materi untuk kelas 7 dan juga untuk kelas 9. Jadi nanti Mem akan bertemu kalian. Baik, sebelum memulai kita berdoa dulu boleh ya? Saya berikan waktu beberapa menit untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Oke, tadi ini seharusnya sudah kalian kerjakan ya. Sebelum memasuki materi, kita akan memasuki quiz time. Quiz time ini kalian harus mengerjakan pretest dahulu. Soalnya sudah diberikan sama soalnya hanya 5. Kamu tidak perlu mencontek ataupun bertanya pada teman, karena yang saya sharing itu hanya untuk mengukur kemampuan sebelum belajar. Jadi kalau nanti ada yang nggak benar sama sekali pun nggak apa-apa, cuman benar 1 juga nggak apa-apa. Nanti setelah Mem kasih materi, baru nanti kerjain lagi post test dengan soal yang sama. Dari situlah nanti kemampuan kalian bisa terukur. Oke, paham? Sudah dikerjakan? Boleh di unmute dulu sebentar? Sudah dikerjakan belum? Coba di unmute suaranya, yang dengar dulu. Sudah, Bu. Thank you. Terima kasih. Sekarang mulai materinya ya. Nah, apa itu literasi? Mem rasa kalian semua Mem rasa kalian sudah pernah mendengar dengan istilah literasi ya. Pernah dengar literasi tentu saja dulu atau di SD juga sering guru-gurunya memberikan materi literasi. Dalam bahasa Latin, literasi itu disebut juga dengan literatus. Artinya adalah orang yang belajar. Nah, menurut National Institute for Literacy, literasi itu kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi, yang namanya literasi itu tidak mesti membaca saja. Tapi seperti yang diberitahukan oleh National Institute for Literacy, kemampuan seseorang untuk apa tadi? Coba di unmute dulu. Kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, dan memecahkan masalah. Itu menurut National Institute for Literacy. Jadi kita bahas literasinya dulu. Selanjutnya, jadi intinya katanya ya, kesimpulannya adalah literasi itu istilah umumnya merujuk kepada seperangkat kemampuan
dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di masa sekarang sudah keterampilan abad 21, Ananda sekalian diharapkan untuk sering-sering mengasah kemampuan literasi. Mem sering menghadapi Ananda yang ketika membaca soal ujian itu jarang literasi dulu, jarang membaca instruksi yang diberikan oleh guru. Jadi terkadang suka kebingungan sendiri mengerjakan soal. Oke, selanjutnya. Jadi apa sih itu Mem literasi digital? Jadi ternyata literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan. Boleh nanya, Iya, Nak? ulangi kembali. Kenapa nggak dengar? Boleh ulangi kembali arti dari literasi digital? Oke. Ya, literasi digital. Literasi digital itu adalah sebuah pengetahuan, kecakapan untuk Ananda sekalian menggunakan media digital. Apa saja media digital? Coba. Tahu nggak media digital? Ayo di-unmute. Smartphone. Apa? Smartphone. Devin, smartphone. Oke. Ada lagi? Laptop. Laptop. Oke. Handphone. Handphone. Oke, baik. Hampir benar ya. Tapi yang namanya media digital itu tampaknya kurang tepat apabila disebut handphone. Lalu bagaimana dengan alat-alat komunikasi? Ya, jadi media digital itu yang sering kalian gunakan. Kalian sering menggunakan untuk bersosialisasi dengan teman-teman maya kalian. Apa kira-kira? HP. Ayo, media digital kalian sering berkonsultasi ataupun berinteraksi dengan teman-teman digital. Teman maya. WA. Google. Apa Pari? Apa Pari? Email. Oh, benar sekali, ada WhatsApp, ada apa tadi bilang Facebook, Instagram, email. iya, Telegram, email dan sebagainya. Jadi kalian harus memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital itu seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga alat-alat komunikasi. Tadi disebutkan sama Ananda ada handphone, ada laptop, gitu ya. Ataupun dalam menemukan dan juga mengevaluasi, membuat informasi, dan memanfaatkannya. Jadi kalian harus cerdas loh, Nak. Harus cerdas, harus bijak, harus cermat dalam menggunakan media digital itu. Seperti Instagram, harus cerdas dan cermat. Sekarang kan sering kan kalian temukan ada yang membuat konten-konten yang tidak baik. Nah, itu kalian berarti kurang cerdas, benar nggak? Benar nggak yang saya katakan? Apabila ada yang terciduk tuh, ditangkap polisi, kira-kira orang yang membuat konten tersebut cerdas atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Ya. Memilah dan memilih informasi di media digital. Makanya kalian harus cerdas, bijak, dan juga cermat dalam membina komunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ya. Oke, ini dia. Coba dilihat gambarnya ya. Apakah itu literasi digital? Literasi digital adalah sebuah kecakapan menggunakan media digital. Oke, jangan dicoret-coret ya, Nak ya. Saya nyoret siapa nih? Ayo. Jangan buat cacing-cacing. Nanti pusing ini temannya lihat cacing-cacing.
Baik ya, jadi apakah itu literasi digital? Tadi itu ala panjang-panjangnya, sekarang singkatnya ya. Literasi digital adalah sebuah kecakapan menggunakan media digital yang beretika. Nah, jadi harus ada etikanya dan harus bertanggung jawab. Jadi kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu buat. Kamu buat konten sampah, kena tangkap polisi, masuk penjara, harus tanggung jawab. Jadi harus Bu, bisa diulangi lagi, Bu? Ibu maksudnya apa, Bu? itu untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Selanjutnya, Bu, kenapa sih kok literasi digital itu penting? Di sini kalian lihat, literasi digital itu dapat membuat kalian berpikir kritis, menjadi anak yang kreatif, anak yang berinovatif, juga mampu memecahkan masalah. Setelah itu Bisa diulangin lagi nggak, Bu? kolaborasi dengan orang-orang banyak secara maya. Bayangkan saja kalian lihat sekarang kita menggunakan Zoom kan? Dengan hampir 100 orang lebih ya, kita bisa berkolaborasi. Dan kalian bisa berpikir kritis. Contohnya gimana, Bu? Nih, saya kasih materi. Kalian bisa mengerjakan soal. Dan kalian bisa berpikir. Baik. Selanjutnya, kalian bisa lihat di sebelah kanan ada beberapa alur dari bagaimana digital ataupun perlengkapan digital itu ya, literasi digital, perjalanan sebuah perangkat digital, maksud saya ya. Di sebelah sini di tahun 92 pertama handphone ataupun smartphone dikeluarkan. Setelah itu mulai muncul ya. Itu pertama kali gawai dari 92, terakhirnya ada laptop. Nah, di sini yang paling awal itu adalah surat dikirimkan. Nah, jadi pertama kali dimulainya sebuah alat-alat komunikasi atau digital itu dimulai dari pengiriman surat pada tahun 550 sebelum Masehi. Sampai akhirnya tahun 92 ditemukanlah smartphone. Jadi bukan cuma handphone biasa ya, tapi semua sudah mulai smartphone, sudah mulai pintar handphone. Oke, selanjutnya. Ibu ditulis. Sebentar anak ya. Oke. Selanjutnya, Bu, apa sih manfaat literasi digital? Ini ada 8 ya. Manfaat literasi digital itu bisa menghemat waktu Ananda, menghemat biaya Ananda, juga memperluas jaringan Ananda, bisa membuat keputusan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, dan sebagainya. Kira-kira ada nggak yang bisa kasih saya saran? Kenapa sih maksud dari manfaat literasi digital yang menghemat biaya? Ayo, siapa? Apa, Bu? Apa, Bu? Siapa yang bisa kasih tahu saya contoh dari manfaat literasi digital lebih menghemat biaya? Rafli. Ya, Rafli, silakan Rafli. Rafli, mana tadi Rafli? Belanja online. Oh, jadi kalau lebih menghemat biaya, kamu jadi bisa belanja online ya? Iya, Bu. Contohnya ada belanja online gitu ya? Oh iya, pintar ya, benar sekali. Hemat Biaya, banyak situs dan aplikasi di internet yang menawarkan diskon. Jadi Rafli bisa belanja online. Biasanya kita beli di mall kedua mahal dibanding kita beli di online ya. Biasanya begitu ya. Iya, Bu. Rafli ya.
Rafli, where are you? Rafli. Mana Rafli tadi? Tengok dulu. Bilang Rafli. Enggak ada dia. Iya, terima kasih Rafli. Satu lagi, yang bisa kasih saya contoh dari manfaat literasi digital belajar lebih cepat dan efisien. Ayo. Zoom. Angkat tangannya siapa yang bisa? Raise hand. Gunakan aplikasi Raise hand ya. Ada yang bisa? Apa contoh belajar lebih cepat dan efisien? Literasi digital. Citra Zaharani. Citra Zaharani dibuka dong videonya ya. Ani, Elisa, David Fuadi. Banyak sekali nih yang masih menutup. Ayo, siapa yang bisa contoh dari manfaat literasi digital belajar lebih cepat dan efisien? Ayo, silakan. Ani Rahmatika bisa ini menjawab? Mem, kasih contoh dong. Contoh dari manfaat literasi digital yang belajar lebih cepat dan efisien. Baik, Bu. Tunggu sebentar. Contohnya apa? Tentu menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI daring. Oke, itu yang Mem kasih. Kira-kira kalau yang punya kamu apa kira-kira contohnya? Adanya menggunakan aplikasi KBBI online. Apalagi yang lain? Website Google. Google ya. Kita pakai Google Translate. Friendly. Google Translate bisa pakai Brandly, pinter Guru. Iya, jadi sekarang Ananda sebenarnya belajar nggak cuma jadi guru, dari guru ya, tapi bisa dari internet. Tapi jangan lupa harus apa tadi? Harus apa menggunakan literasi digital? Cerdas. Cerdas dan beretika ya Naya. Baik. Ini ada 3 contoh kegiatan literasi digital. Salah satunya di sekolah. Di sekolah, kegiatan literasi digitalnya adalah penggunaan kelas virtual. Itulah yang kita gunakan sekarang. Yaitu penggunaan Zoom ya. Nanti bisa juga pakai Google Meet. Yang kedua, berkomunikasi antar warga. Contohnya seperti email, pengiriman tugas dengan email ya. Dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini saya abaikan dulu, nanti kalian baca di rumah. Ada beberapa tips aman dalam menggunakan internet. Pertama, jangan lupa menggunakan antivirus. Ya, karena kalau nggak gunain antivirus, terkadang banyak virus yang didatangkan dari luar ya. Contohnya website itu, kadang banyak iklan-iklan masuk, nanti kalian klik virusnya masuk. Berbahaya.